Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan daras atau pelajaran fikih kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, amin. Salawat dan salam tercurahkan tentunya kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya juga kemuliaan kepada para keluarganya dan para sahabatnya dan siapapun yang menjadi pengikut daripada risalah beliau, sunnah-sunnah beliau, dan kita pun berdoa agar kita mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak, amin. Alhamdulillah jamaah Musalla Binal Ummah yang Allah muliakan, ya, ini jamaah-jamaah setia ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan rahmatnya. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang beberapa hal, ya, ini adalah istinja, ya. Terus kemudian tentang hal yang membatalkan wudhu, ya. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas perkara mengenai tentang mandi, ghusl, ya, ghusl, ya. Kita membahas perkara tentang mandi. Nanti halnya seperti ini, mandi wajib dengan mandi sunnah, ya. Nah, mandi wajib, ya, maupun mandi sunnah itu nanti ketika mandi ada beberapa yang diwajibkan, ya, ada yang beberapa di dalam mandi itu disunahkan. Nah, seperti nanti kita membahas tentang itu. Maka kita akan mulai. Faslun, ya, walladhi yujibul ghusl sittatu asya'a. Jadi perkara yang mewajibkan seseorang itu mandi ada 6. Yang membuat orang ini wajib mandi itu ada 6. Ya. Salah satu tashtariku fiha rijal wan nisa wahiyah, ya. Jadi yang ketiga, kan ada 6, yang 3 ini berlaku untuk perempuan dan laki-laki. Apa saja? Yang pertama adalah iltiqaul khitanaini, bertemunya, dua kemaluan, ya, atau bersetubuh. Ya, itu wajib, ya, wajib mandi. Nah, setelah itu, terus kemudian wa inzalul mani, ya, yaitu keluarnya air mani. Wa inzalul mani itu adalah keluarnya air mani. Ada mani, ada madhi, ada wadi. Kalau mani itu dikeluarkan karena memang, ya, tadi bisa karena junub dengan syahwat seperti itu. Intinya bentuk cairannya juga berbeda, yaitu agak kental seperti santan lah gitu. Nah, insya Allah udah paham semua itu mani. Maninya tidak najis, tetapi yang mengeluarkan wajib mandi. Lain dengan madi. Madi itu keluar sebelum mani biasanya. Kalau ada cairan, dia sudah timbul syahwatnya. Terus kemudian sebelum keluarnya mani itu ada madi. Dia bening, madi. Tandanya dah bersyahwat. Kalau mani dia tatkala keluar dia lemes, ya, dia lelah, letih. Nah, kalau madi itu yang putih tadi, itu tandanya dia sudah bersyahwat. Ini dialami banyak oleh wanita dan laki-laki pun, iya. Nah, itu tidak wajib mandi, tapi airnya itu najis. Iya, tapi tidak wajib mandi. Tapi kalau ketika nanti dilanjutkan dengan keluarnya mani, maka wajib mandi. Nah, junub itu kan karena keluarnya mani itu. Wa in kuntum junuban
fattaharu. Wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau kita junub maka wajib bersuci. Ya, sebelum sholat, sebelum bersuci. Ya. Itu tadi yang kedua. Yang ketiga adalah mati. Maut, al-maut, ya. Tapi yang bukan syahid. Kalau yang syahid tidak perlu dimandikan, ya, karena darah yang ia keluar itu harum, ya. Ya, sana ke sana sayang. 3 tadi ya untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian wasalasatun takhtassu bihal an-nisa, ya. Dia yang 3 ini adalah khusus untuk yang perempuan. 6 tadi yang 3 laki-laki dan perempuan, yang 3-nya khusus untuk yang perempuan. Wahia al-haid. Haid. Haid itu setelah selesai dia mandi, ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurun, ya. Jadi jauhi wanita tatkala mereka haid dan boleh mendekati wanita tatkala sudah bersuci. Nah, itulah dalil kenapa kok orang yang haid itu bersuci, ya. Nah, kemudian di sini ada yang pertanyaan. Tadi kan ketika mani tadi ya, ini berarti berlaku laki-laki dan perempuan ya, terlewat tadi ya. Ini adalah hadisnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah dan menanyakan, ya innallaha la yastahi minal haq. Allah itu tidak enggan untuk sesuatu kebenaran. Dia menanyakan, fahal ala imrati minal ghusli. Apakah wanita juga wajib mandi idza hiya ikhtamalat, apabila ia mimpi basah? Naam, idza ra'atil ma. Kalau dia memang pas keluar kok mimpi basah, kan yang dikenal mimpi basah itu laki-laki. Tapi tatkala dia tidur dan kok basah menjumpai apa yang ia temui itu adalah mani, maka dia bersuci atau mandi. Ya. Nah, adapun dalil yang tentang mati tadi, orang yang mati wajib dimandikan, itu hadis riwayat Bukhari. Ummu Atiyah, ya, Al-Ansariyah, itu tatkala itu berada di rumah, sedangkan di situ putri Rasulullah sedang wafat, ya. Rasulullah masuk dan kemudian memerintahkan untuk memandikan putrinya itu, ya. Mandi, dituang mandi hingga 3-5 kali. Dengan apa? Dengan daun sidr atau daun bidara, atau juga dengan kapur. Nah, kenapa kok kadang kita ada yang pakai kapur, ada yang pakai daun bidara? Karena memang fungsinya untuk mewangikan si mayit ini. Jadi ini pelajaran terpenting, kalau orang muslim meninggal itu kita perlakukan seperti ia hidup. Jadi tidak boleh asal memandikannya, tetap dengan menjaga etika-etika dalam memandikannya. Nah, itu. Nah, kemudian haid tadi sudah, kemudian apa tadi ada? Nifas. Jadi haid, nifas, dan melahirkan. Nah, jadi yang 3 itu bersetubuh, keluarnya mani, kemudian mati, ya. Kemudian yang khusus untuk perempuan, haid, nifas, sama melahirkan, ya. Al-wiladah ini melahirkan, ya. Kemudian itu yang wajib mandi, ya. Untuk yang disunah-sunahkan ketika waktu yang sunah tatkala mandi nanti, di sini kita diajak untuk membahas kewajiban seseorang tatkala dia mandi. Apa yang wajib ia perbuat tatkala dia mandi besar ini, maksudnya mandi besar, ya, mandi yang wajib ini, ya. Faslun, di sini pasal tersendiri. Wa faraidul ghusli salasatu asya'a. Wajibnya tatkala orang ini mandi ada 3. Ada 3 poin. Yang pertama, niat. Karena segala sesuatu harus didasari dengan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka seseorang akan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Jadi pas mau mandi ya sudah niat. Tidak harus diucapkan, tapi di hati. Kemudian yang kedua, wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Nah, kemudian yang kedua caranya adalah membersihkan kotorannya dulu.
cebok lah gitu misalnya, ya, bersihkan. Nah, dan ini kita lihat di sini, ya, hadis dari Imam Bukhari, ya, yang dibawakan oleh Maimunah. Maimunah ini adalah istri Nabi sendiri. Melihat tatkala Nabi mandi, itu adalah Rasulullah berwudu, dan kemudian apa yang dia lakukan? Wazlul farjihi. Dia membersihkan kemaluannya. Beliau membersihkan kemaluannya. Wa ma asabahu minal ada, yaitu sesuatu yang kotor dari badannya, ia bersihkan dulu. Jadi dia temukan mana yang kotor, mana yang terkena najasah tadi, dia bersihkan dulu. Jadi niat dan sterilkan dari kotoran, baru mandi. Baru yang ketiga mandi. Yang ketiga nih, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wa basyarati, ya, wal basarati, yaitu adalah isol ini menyampaikan atau mengalirkan semua semua air sampai ke semua tubuh, bahkan sya'ri, yaitu rambut. Jadi mandi wajib itu rambutnya harus basah semua. Jadi intinya paling gampang, niat, bersihkan kotoran, yang ketiga basah semua tanpa terkecuali, basah semua, ya. Bahkan kalau kita lihat di sini, ya, bagaimana hadis yang menggambarkan Rasulullah SAW mandi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah. Beliau adalah istri Rasulullah SAW. Ada Nabi SAW, yaitu bahwasanya Rasulullah karena idza iktasala minal jinabat, yaitu kalau mandi dari janabat, ya, bada'a faghasala yadayhi, pertama mencuci tangannya terlebih dahulu. Ini dalil bahwasanya waktu kita telah bahas tentang wudu, tidak boleh masuk, karena kalau dulu tidak keran, soalnya inak, penampungan. Jadi tangan ini tidak boleh masuk, ya, dicuci dulu, ya. Summa yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah, yaitu Rasulullah wudu seperti wudunya hendak sholat. Summa yadkhilu asabi'ahu fil ma'i wa yukhallilu biha usula sa'arihi. Kemudian Rasulullah yang menuangkan air, selain menuangkan air, Rasulullah fayukhallilu, ya, jadi menyela-nyela biha usulus sa'rihi, yaitu menyela-nyela bagian rambutnya. Jadi sampai kulit rambutnya itu basah. Iya. Kalau kita sampoan lah, keramasan. Iya. Jadi bukan hanya diguyur, tapi di sela-sela. Ketika cuma diguyur, ini kan tidak membasahi semua. Berarti perlu adanya di sela-sela tadi. Summa yasubbu ala ra'sihi salasa ghurafin biyadaihi, kemudian baru dibasuh kepalanya sampai 3 guyuran, 3 gayung. Ghuraf itu sebenarnya segini lah, ya, tapi apapun yang menjadikan gayung gitu. Jadi betul-betul menandakan harus sampai basah. Summa yufidul ma ala jildihi kulli, dan ia menggosok-gosok semua bagian tubuhnya. Ya, sampai di sini di hadis riwayat Abu Dawud menjelaskan bahwasanya barang siapa yang tidak basah sehelai rambut saja tatkala dia lagi mandi wajib, tidak basah, ada bagian yang tidak basah, maka nanti ada balasannya di saat di neraka. Maka sampai tatkala itu Ali betul-betul terus membasahi bagian tubuhnya, kepalanya, sampai betul-betul dia yakin ini semua sudah basah. Nah, itu kurang lebih, ya, cuma ada 3, ya, yang diwajibkan tatkala kita mandi wajib, yaitu adalah niat, ya, terus kemudian membersihkan kotoran, ya, semua mandi bentuknya harusnya seperti ini, dan kemudian membasahi semua tubuh dan rambutnya seperti itu, harus basah semua. Nah, kemudian di sini kita diajak untuk membahas apa yang disunahkan tatkala kita mandi. Wa sunanuhu khamsatu asya. Nah, kalau tadi 3, sunahnya 5. Jadi 8, ya, kalau kita mau sempurna mandi menurut Rasulullah SAW.
Tiga wajib. Iya, musnah. Yang pertama adalah basmalah. Bismillah. Gak ada Bismillahirrahmanirrahim, gak Bismillah. Iya. Ini berdasarkan hadis umum ya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah wa huwa aqta wa huwa abtar. Barang siapa yang memulai urusan kebaikan segala apapun tetapi tidak dimulai dengan bismillah, menyebut nama Allah, maka ia tertolak. Maksudnya bukan tertolak ibadahnya, tapi tertolak dari rahmat Allah. Walaupun hadis ini kesohihannya ya akan kita sampaikan, ada yang menganggap tidak sahih, dhaif ya. Walaupun dia dhaif tapi bisa menjadikan fadhailul a'mal. Maksudnya boleh untuk menambahkan kebaikan saja. Jadi hadis dhaif boleh dipakai selama bukan dalam hal-hal krusial. Contohnya seperti halal haram, nggak boleh. Nggak boleh pakai hadis dhaif. Atau dengan hal-hal usul yang betul-betul menjelaskan hukum, itu tidak boleh juga. Jadi sebagai dalil untuk landasan dijalankannya perintah hukum itu tidak boleh. Jadi sifat hadis dhaif itu adalah penguat saja. Selain penguat, dia cuma sebagai motivasi untuk baik dalam beramal. Seperti itu. Jadi itu basmalah dan segala urusan ya bismillah, dan itu juga sudah diperlihatkan tatkala misalnya keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. Dalam urusan sebelum makan bismillah. Jadi dari situ bismillah sudah menjadi umum. Biasanya setiap melakukan sesuatu kebaikan dimulai dengan bismillah. Gimana? Di dalam hati. Iya. Bismillah gitu ya. Jadi bismillahnya itu sir saja. Nah, sir saja. Kemudian yang kedua adalah wudu. Nah, ini tadi sudah dijelaskan di hadis yang kita telah baca dari Aisyah ya, riwayat Imam Bukhari, summa yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Rasulullah wudu seperti wudunya salat, berarti ya lengkap, wajah, tangan dan sebagainya. Ini biar lebih afdol tadi. Biar lebih afdol ya. Jadi ada basmalahnya, ada wudunya, itu dua ya. Kemudian yang ketiga, mengalirkan dan menggosok air tadi. Jadi termasuk juga tadi kan kita lihat ya, sampai Rasulullah summa yufidul ma'ala jildihi kullih. Dia menggosok di setiap kulit dari tubuhnya. Jadi digosok. Jadi bukan hanya disiram, tapi gosok ya, sampai di sela-sela jari juga digosok. Nah, di sini yang menggosok ini berdasarkan hadis di atas ya, itu kalau Maliki itu wajib. Bukan yang 3 tadi, berarti Maliki ada 4 plus digosok. Ya. Cuman kalau di Syafi'i menggosok semua tubuh ini adalah sunnah. Yang penting basah. Kalau basahnya iya, tapi kalau menggosoknya sunnah. Berarti lebih. Karena kita membahas fikih Imam Asy-Syafi'i. Kalau Maliki wajib digosok. Gitu. Itu perbedaan madhab saja. Kemudian yang keempat, ya. Tadi di sini ya. Kita lihat pertama at-tasmiyah ya. Yang kedua wudu qablahu, wudu dulu sebelumnya. Yang ketiga wa imrarul yadi, yaitu mengalirkan ya air ya alal jasadi ya, dari tangan melalui tangannya ini untuk jasadnya, untuk tubuhnya. Yang kemudian yang keempat wal muwalatu adalah berurutan kegiatan disusul dengan kegiatan yang lain, jadi tidak ada jeda ya, itu ya, berturut-turut, maksudnya seperti itu, bersambung, tiada henti. Nah, kemudian yang kelima, berarti yang terakhir adalah wa taqdimul yumna 'alal yusra, yaitu mendahulukan sebagian yang kanan baru yang kiri. Bagian yang kanan didahulukan dulu sebelum yang, berarti kalau nyiram kanan dulu, bersihkan kanan dulu selesai, baru yang kiri. Dalilnya apa? Dalil umum juga ya, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah, kana Nabi SAW yu'jibuhu at-tayammun. Rasulullah tuh sangat senang mendahulukan yang kanan ya, fi tana'ulihi, dalam bersendal, memakai sendal, itu yang kanan dulu ya. Wa tarajjulihi, tarajjul ini sebetulnya turun dari kendaraan
Cuman kalau di kita ini yang turun dari kanan kayak kiri kan gitu. Nah ini wallahu a'lam bishawab. Tapi di sini tarajul ini turun dari kendaraan, dari unta, dari kuda itu yang kanan. Karena memang kan kalau di Arab di kanan ininya, kan bukan di kiri, ke kanan gitu. Supirnya di kiri, tapi bagian jalannya kan di kanan. Iya, jalannya di kanan, bukan di sini, jalannya di sini. Iya. Jadi yang berlawanan itu yang kiri. Gitu. Kemudian watuhurihi adalah mencuci, ya mensuci. Dalam kegiatan bersuci juga Rasulullah mendahulukan yang kanan, seperti berwudu, bersih-bersih yang kanan. Wa fi sya'nihi kulli, yaitu dalam setiap sesuatu urusan lebih suka mendahulukan yang kanan. Tuh, itu 5 ya. Jadi basmalah, wudu, mengalirkan dengan menggosok tadi, kemudian berturut-turut, dan kemudian yang kelima mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ya, itu sunnah. Jadi biar lengkap kita amalkan semua itu. Nah, kemudian kita sudah membahas tadi tentang mandi wajib. Kemudian kita bahas tentang mandinya. Ya, ada yang wajib kita lakukan tatkala mandi, ada yang disunahkan, yang dianjurkan. Itu berdasarkan biasa Rasulullah melakukan itu. Dan kemudian sekarang kita membahas tentang hal-hal yang membuat sunnah untuk mandi. Ya, kalau tadi kan wajib itu, ya 6 keadaan itu berarti harus mandi, ya nggak boleh nggak mandi. Nah, kalau ini adalah bab atau faslun wa igtisalatu al-masnunah 17 ghuslan, yaitu ada 17 mandi sunnah. 17 mandi sunnah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, yang pertama adalah ghuslul jumu'ah, mandi Jumat. Nah, kita lihat di sini ya. Ini unik. Dari hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar. Ini banyak sekali nanti riwayat dari Ibnu Umar. Berarti anaknya Umar, namanya Abdullah. Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia menceritakan bahwasanya idza jaa ahadukum ila jumu'ah falyaghtasil. Kalau kalian, jadi ditanya ketika dia mandi, dia menanyakan sahabat yang nggak mandi, kenapa kamu tidak mandi? Dia kemudian membawakan apa yang telah disampaikan Rasulullah, apabila seseorang kalian datang di hari Jumat, maka hendaknya ia mandi. Kenapa ini sunnah, tidak wajib? Karena ada ya di hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya ya, mandi itu sunnah, mandi itu tidak wajib ya, karena yang mandi adalah lebih utama. Jadi ketika Jumat wudu saja nggak mandi, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Itu mazhab Imam Asy-Syafi'i, mandi, yang ngikutin sunnah mandi, nggak ada salahnya kan mandi. Kemudian yang kedua, wal idaini, 2 id ya, 2 id ya. Ini di dalam kitab Muwatta Imam Malik ya. Hadis juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar itu menjelaskan bahwasanya kalau di hadis itu Idul Fitri ya, tapi dikiaskan juga berlaku untuk Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu disunahkan untuk mandi. Tapi tidak mandi juga ya tidak apa-apa, cuma ya kalau mau sunnah setahun 2 kali masa nggak mandi ya. Kemudian yang ketiga adalah istisqa ya, hendak menunaikan sholat istisqa, meminta hujan ya. Wal istisqai wal khusuf wal kusuf. Yang keempat, yang kelima khusuf kusuf. Nah, sebetulnya sih sama-sama aja khusuf, cuma di dalam ini dibedakan. Kalau khusuf itu gerhana bulan, kalau kusuf pakai kaf itu adalah gerhana matahari. Jadi tatkala sholat itu, sebelum sholat itu disunahkan untuk mandi. Jadi mandi Jumat, mandi 2 id,
kemudian istisqa, kemudian gerhana matahari, gerhana bulan. Yang keenam adalah wal ghusli min ghuslil mayyit, yaitu habis mandikan mayit. Dia sunnah untuk mandi. Tidak wajib, sunnah. Kenapa? Di sini dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, man ghazala maitan falyaghtasil. Kalau sudah menyelesaikan mayit maka dia mandi. Memandikan mayit, selesaikan memandikan mayit dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Yang mengiringinya atau yang membawanya dia berwudu saja. Berarti di sini diharuskan mandi kan? Ternyata di dalam Mustadrak Al-Hakim menjelaskan tidak harus mandi. Laisa alaikum fi ghuslil mayyitikum ghuslun idza ghazaltumuhu. Tidak usah mandi ketika kalian habis memandikan mayit. Tidak perlu gitu. Ya, dari Al-Hakim. Maka di sini ya sunnah kesimpulannya. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan yang selesai memandikan mayit berarti dia sunnah untuk mandi. Ya wal kafiru idza aslama, yaitu yang ketujuh orang yang kafir apabila ia masuk Islam. Hal ini adalah tatkala sahabat Rasulullah SAW Qais bin Asim. Qais bin Asim dia ingin masuk Islam, menjumpai Rasulullah, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mandi dengan daun sidr, yaitu dengan daun bidara. Ya, hadis riwayat Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang kedelapan ada wal majnun, ya apabila ia orang gila kalau sudah sembuh. Ada orang yang gilanya itu gila terus sembuh, nah itu berarti pas sembuhnya itu dia mandi. Itu disunahkan. Begitupun orang yang pingsan, yang nomor 9 adalah wal mughma alaihi ida afaqah, yaitu orang yang pingsan, koma, dia bisa sembuh gitu ya, mandi. Jadi sama nih keadaannya orang yang gila lalu dia sadar, orang yang pingsan lalu dia sadar, itu pas sadarnya dia disunahkan untuk mandi. Itu yang ke-9 dan yang ke-8 dan ke-9. Ini banyak sekali nih ya. Yang ke-10 wal ghusli indal ihram. Nah, ini banyak orang yang menganggap waktu ihram pas umroh atau haji itu dia mandi dulu sebagai mandi yang wajib. Tidak, dia disunahkan untuk mandi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Zaid bin Sabit annahu ra'a Nabi SAW tajarrada ihlalahu wal iktisal. Ya, ihlalahu di sini adalah berihram. Jadi Rasulullah tatkala hendak berihram, ia mandi terlebih dahulu. Berihram, kemudian mandi. Untuk ihramnya, untuk memulai ihramnya itu disunahkan untuk mandi. Tapi ini sudah masyhur kalau nanti umroh itu mesti sudah diarahkan, yuk mandi dulu sebelum ihram. Tapi wudhu ya cukup ya. Kemudian yang ke-11 adalah dukhuli Makkah, masuk ke Mekah. Ya, disebabkan dengan ikhtiram tadi, kita menghormati Mekahnya itu, kota Mekah itu haram tadi ya, karena ia adalah haram ya, yang dimuliakan, maka kita memuliakan dengan mandi. Di dalam Al-Muwatta Imam Malik ya, dari Ibnu Umar menjelaskan demikian, bahwasanya ketika masuk Mekah mandi terlebih dahulu Ibnu Umar ya, karena melihat Rasulullah juga demikian. Nah, kemudian insya Allah Allah segerakan untuk bareng-bareng berikhram ya. Berikhram, namanya ikhram berarti nanti sudah berlaku apa hal-hal yang diharamkan, seperti bersetubuh, memakai minyak wangi-wangian, memotong rambut, memotong kuku, kemudian membunuh, kemudian ini tanaman, dan pokoknya udah ikhram ya sudah banyak yang diharamkan ya. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, berkata-kata buruk dan lain sebagainya. Yang kemudian berikutnya, nah ini yang 12 adalah wukuf di Arafah.
wukuf di Arafah. Sunnah. Kana taghtasilu ihramihi qabla an yuharrima wa lidukhuli Makkah wa liwuqufihi ya fi Arafah. Ya, jadi itu hadisnya sama seperti yang tadi, masuk Mekah dan wukuf di Arafah ini sama, yaitu dari Ibnu Umar. Bahwasanya Rasulullah SAW sebelum ihramnya ia mandi terlebih dahulu walidukhuli Makkah, dan sebelum masuk kota Mekah. Begitupun dengan wukuf di Arafah, karena nanti di tanggal 9 Zulhijjah itu wukuf waktu 9 Zulhijjah, bukan sebelum ya, waktu 9 Zulhijjah dia wukuf di Arafah. Banyak berzikir, banyak mengingat Allah, bahkan nanti dipilih beberapa ustadz di tenda itu untuk menyampaikan ceramah sampai maghrib. Matahari terbenam langsung bertolak ke Musdalifah. Nah, nyampe Musdalifah, mabit di sana, bermalam di sana sambil ngambil kerikil. Ya begitu. Nah, kemudian setelah itu baru ke Mina, lewat Mina, terowongan Mina, kemudian melempar jumrah. 10, 11, 12, 13 melempar jumrah. Jumrah ula, aqabah, wusta, ula, aqabah, wusta gitu ya. 3 itu ya. Nah, ini kemudian yang 13, 14, 15, 16 ini adalah runtutan umroh, yaitu apa? Atau haji ke Musdalifah ya. Wali mabidi bil Musdalifah. Itu disunahkan mandi. Maksudnya apa ya? Mandinya sudah dari awal, dari wukuf tadi, dari ikhram tadi ya. Ikhram udah mandi, sebenarnya kesini sudah ya. Wali ramyil jimari salasah, yaitu melempar jumroh. Itu disunahkan mandi, maksudnya mandi dengan mandi yang tadi itu, yang pertama tadi ya. Kemudian wali tawaf ya, keliling Ka'bah sebanyak 7 kali, dan kemudian sa'i, yaitu sa'i antara Safa ke Marwah bolak-balik 7 kali. Berawalkan di Safa, kemudian berakhirkan di Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti itu cukup sekali kan mandinya? Iya, sebetulnya maka ini runtutannya dari duhuli Mekah wukuf ya, mabit, duhuli Mekah wukuf, mabit, mabit Musdalifah ya, kemudian lempar jumroh, tawaf, sa'i. Ini ke-6 poin ini kan dari 17, ke-6 poin ini adalah sunnah untuk mandi ya. Dari ikhram berarti 7, dari ke-7 ini ikhram ya, kemudian masuk Mekah, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, kemudian lempar jumroh, kemudian tawaf dan sa'i. Nah, ini kan rangkaian gitu kan. Nah, kemudian ini disunahkan untuk mandi. Kemudian baru yang terakhir apa? Liduhuli fi Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu masuk ke Madinah, kota Rasulullah. Itu disunahkan untuk mandi. Disunahkan saja ya. Sebetulnya semua ini adalah ikhtiram. Duhul Mekah, masuk Madinah, mandi untuk ikhtiram saja, sunnah saja, yang berarti tidak wajib. Maksudnya apa? Yang penting bersuci lah, karena kita memuliakan kota itu, kita memuliakan tempat itu. Jadi mudah dihafal ya. 7 ini adalah rangkaian haji tadi, ditambah masuk Madinah sudah 8. Berarti yang selebihnya apa? Jumat, kemudian 2 Id, kemudian tatkala melaksanakan sholat ini yang jarang, istisqa, gerhana matahari, gerhana bulan. Istisqa, gerhana matahari, gerhana bulan, yang 3 ini. Yang sering kan 2 ini ya. Kemudian memandikan mayit, sama yang kafir kalau berislam. Nah, kalau sudah Islam ya sudah gitu ya. Nah, ini yang jarang lagi ya. Dan kemudian tadi yang 2 tambahan, itu pingsan lalu dia sadar, gila dan dia sadar. Itu adalah hal-hal yang kita disunahkan untuk mandi ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan apa yang telah kita bahas ya, ini tentang mandi wajib dan sunnahnya. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kiftahu majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.